8 ayat 1 sampai 18. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 tali panjang. Tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawa ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 800.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yehuda menjadi panglima
orang Kreti, dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Wahyu Wahyu 12 12. ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Iya, Bu, silakan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, dan mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Naga memburu perempuan itu. Ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa telah dilemparkannya di atas bumi, ia memburu Kalau perempuan. Manuel, ini baru nggak sih Manuel? Kayak saya baru. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Selalu baru setiap hari. Dan kalau firman Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam hidupmu, kamu pasti hidupnya berkemenangan, saudara. Ya, dalam segala hal. Saudara, ada banyak sekali ya kita orang-orang Kristen hidupnya selalu kalah, mutungan,
ya. Kalau ada apa salah sedikit mundur, apa sedikit ngamuk, apa sedikit cerai, apa sedikit pokoknya ruwet, saudara ya. Mengapa, saudara? Padahal seharusnya kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Teorinya, karena hidup tidak semudah bacotnya Pak Pendeta kan. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya, saudara, hidup itu memang mudah. Saya dulu berpikir susah ya. Kok sulit sekali ya, ini Pak Pendeta ngomong ini, ngomong itu. Ya kalau menurut saya, saudara ya, menurut saya, sejak 2014, pendetanya khotbahnya salah, saudara ya. Menurut saya pendetanya khotbahnya salah waktu itu. Akhirnya saya mencari sendiri. Saya teriak sama Tuhan ya, saya belajar sendiri. Dan akhirnya saya belajar teologi, saya belajar segala macam. Tapi yang paling penting saya banyak berpuasa, saudara. Akhirnya simpel sekali. Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup selalu berkemenangan? Ternyata itu simpel sekali. Firman Tuhan itu simpel. Satu, hatimu itu harus tulus, harus aletheia. Karena tadi firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya berkata, kalau kamu akan mengetahui aletheia dan aletheia akan memerdekakan kamu. Banyak sekali ikatan-ikatan di dalam hidup kita, segala macam yang memberatkan hidup kita sehingga kita tidak bisa hidup berkemenangan. Banyak gandulanya, soalnya banyak agenda dalam hati kita, karena nggak aletheia, nggak murni, saudara. Karena kita nggak murni hatinya, kebanyakan agenda, kebanyakan ini ya, kebanyakan intrik. Makanya saya selalu berkata di yayasan nggak boleh banyak intrik, jangan suka banyak lobby, jangan suka, pokoknya udah aturan aja deh, sesuai aturan yang sudah disepakati bersama saja. Kendalanya karena banyak orang suka berintrik, maka akhirnya saudara sehingga ribet hidupnya ya. Orang yang berintrik itu dia tidak akan pernah bisa mendengar dengan benar. Orang ngomong apa, dia ngomongnya fantasinya bisa kemana, akhirnya ribut. Karena orang tuh biasa berintrik. Kalau kamu hidupnya biasa, lupus saja, dibohongin terus, Pak. Oh enggak, saudara. Bagaimana caranya Anda bohongin saya, saudara? Saya selalu berkata ya, bagaimana cara kita mematahkan intrik? Jangan berintrik, lurus lempeng, saudara. Bagaimana cara mematahkan tipu muslihat? Ya jangan bermuslihat. Kalau kamu bermuslihat nanti kayak ular yang belit makin gak karu-karuan. Tinggal siapa yang belitanya makin kuat aja udah, pokoknya yang paling belit paling hebat yang menang. Tapi kalau kamu tidak berintrik ya, kamu seperti ular lagi belit pohon kelapa. Mau dibelit kayak apa, pokoknya pohon kelapanya begitu aja tuh, saudara. Nah, itu ya. Anda jangan berintrik. Nanti Anda hidupnya enak. Ya, saya di kantor ya sebetulnya ya kalau kita tidak berintrik ya lurus aja, ikutin aturan perusahaan saja, SOP-nya bagaimana kita ikutin saja. Orang boleh berintrik, boleh berapa ya, pokoknya kita begitu saja. Tapi kalau Anda banyak berintrik, banyak agenda-agenda tersembunyi di belakang, ambisi-ambisi ya, dan trik-trik bagaimana Anda menggeser orang lain supaya Anda bisa naik dan sebagainya macam dengan cara yang tidak etis, maka hidupmu akan penuh dengan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Dan banyak kali ya saudara ya, saya banyak sekali melihat orang-orang ini sekongkol ya. Saya ingat sekali ya waktu di gereja dulu ya, saya full time di sebuah gereja, seluruh full time sekongkol mau nyingkirkan saya. Nah, saya itu entah mengapa dari dulu saya tahu bagaimana cara menghadapi intrik. Ya jangan berintrik, saya pokoknya lurus lempeng, saya kerja yang benar. Orang ini semua mau nyingkirin saya segala macam, akhirnya mereka yang pada tersingkir satu-satu, saudara. Bukan karena saya yang jahati mereka, mereka nggak tahan sendiri. Karena kan mereka udah nggak sabar kan, mereka nunggu-nunggu, namanya orang berintrik kan dia harus sabar. Begitu breng berintrik mereka kalah, ya mereka pada mundur, nggak tahan, saudara. Dan di tempat kerja ya, waktu saya kerja di perkebunan, wah ini orang semua sekongkol, saudara. Akhirnya orang itu malah dipindahkan, saudara. Jadi saya dipertahankan. Saya sangat mahir menghadapi intrik-intrik ini, saudara ya. Bagaimana caranya, saudara? Ingat-ingat,
cara menghadapi intrik, jangan ikut berintrik. Kalau kamu senang berintrik dan ada intrik kamu senang, ya memang kamu senang. Ya kalau kamu kalah jangan bilang Tuhan salah, ya kan? Banyak sekali kita berintrik, lalu kalah. Terus Tuhan, mengapa jadi begini? Nah itu karena kamu ngikutin. Kalau saya mah nggak pernah ini ya, begitu putus ya putus. Biasanya orangnya putus sudah kalau udah berintrik sama saya, dia udah kebanyakan agenda, kebanyakan dulak-dulik, kebanyakan muter-muter, akhirnya jepat, pasti jepat. Kenapa? Karena saya kayak pohon kelapa, udah lurus lempeng aja, berdoa amat udah. Akhirnya cepat udah. Prinsipnya ya sebenarnya yang pertama ya, kamu harus alert ya, murni saudara. Alertnya itu bukan goblok loh ya, bukan lugu. Tulus itu bukan lugu naif saudara. Kalau naif itu ya, kalau tulus itu kamu punya tujuan, kamu punya target, pokoknya saya mau ke sana. Kamu kerjakan, dan kamu tahu ada orang-orang yang mau mencelakakan, yang tidak suka, cemburu, menara Babel. Ini Paul bikin menara Babel, kita yang semua yang kerja, Paul yang dapat nama. Ya, saya mah nggak cari nama ya saudara ya. Anda yang kerja, Pak Yono yang kerja, Pak Harto yang kerja, Pak Stephen yang kerja, kalian semua yang kerja, ya saya dapat nama. Terus sampai dapat nama buat apa saudara? Itu kan jadi bangga Pak, pamer-pamerin, ya kan? Tuh lihat, kita tuh suka pamer tuh Paul tuh katanya satunya 1 miliar. Loh itu bukan pamer, itu saya lagi meyakinkan orang supaya hey, ayo berdiakonia di tempat kami, kita itu bisa dipercaya loh. Tetapi seringkali hal-hal seperti ini dituduhnya saya ini Paul bikin menara Babel untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, ketika Anda menuduh saya seperti itu, sebenarnya itulah Anda, saudara. Sebenarnya itulah Anda. Karena Anda tidak terima, lalu Anda nuduhnya orang lain, sementara Anda tidak dapat nama. Saya suatu ketika ya ada waktu SMA ya, saya masih kelas 2, ini orang kelas 3. Ya, terus orang ini merayakan ulang tahun Sweet 17 ya, perempuan ya, saudara, teman di persekutuan doa. Lalu ya karena saya banyak pelayanan, pokoknya saya datang, saya dekorin kerja segala macam, sudah selesai. Kemudian saya ya senang aja. Begitu di hari hanya, saya datang lagi, ya saya rapi-rapi yang bisa saya rapiin. Ya akhirnya saya yang dapat nama, saudara ya. Karena orang-orang itu kan bekerja di bawah koordinasi saya yang membantu acara Sweet 17 ini ya. Akhirnya saya, terima kasih berkat bantuan saudara Paul, maka ini acara semua dekornya apa-apa. Lalu ada satu yang jengkel saudara ya, lalu musuhin saya, kita yang kerja si Paul yang dapat nama. Terus saya lagi berpikir saudara ya, kayaknya saya juga ikut kerja deh, si Paul yang dapat nama. Lah kamu tadi tak suruh masuk ke sana, kamu nggak mau. Sekarang ketika saya maju, saya ngasih kata sambutan. Ya kata sambutan biasa kan saudara ya, namanya acara zaman dulu kan isinya kata sambutan tetek bengek segala macam. Sekarang ketika saya masih sambutan lalu orang berterima kasih sama saya, kamu marah. Itu saudara ya. Kedua saudara ya, yang satu itu kamu harus alert ya, harus selalu murni hatimu ya. Tetapi ingat saudara ya, alert itu bukan bodoh ya, tulus itu bukan lugu, bukan goblok saudara. Kalau orang lugu, ya dia tidak pernah mempersiapkan masalah-masalah yang akan terjadi. Contoh, mengapa yayasan kita tidak bisa diboikot, saudara? Karena saya berbagi semua otoritas, nggak ada one man show. Setiap kali ada one man show sama saya cut pasti, saudara. Pasti saya cut setiap kali ada one man show. Bahkan saya sendiri tidak akan bisa mengakses uang itu. Saya sendiri aja nggak bisa, saudara. Makanya kemarin ada beberapa ini ya memasukkan, udah pembina satu saja, nggak boleh, harus 2. Harus begini, harus nggak boleh. Ya, kenapa saudara? Kalau pengurusnya itu kakak saya, adik saya sudah beres saudara. Tapi pengurus itu adalah orang lain. Supaya saya jangan ribut sama Anda, dan Anda tahu Anda tidak akan bisa ngambil uang yayasan, yang semua pun saya pun tidak bisa, Anda pun tidak bisa. Ya udah mau nggak mau kudu sama-sama kerja. Itulah sebabnya banyak sekali kita berusaha diganggu, berusaha dihancurkan. Nggak bisa pokoknya. Ya, kalau sampai bisa berarti pelayannya nggak berkenan sama Tuhan, dan gitu aja. Nyatanya sudah berkali-kali, udah berapa banyak orang mau nyoba
mencoba menggoyang kita ya nggak bisa ya, karena memang uangnya juga nggak di saya. Orang fitnah ya, wah Paul makan donasi gundul mupe, uangnya nggak di saya. Nah itu namanya cerdik, saudara. Saya tulus, apa? Saya nggak punya agenda pribadi, itu saya pun akses pun nggak bisa uang itu. Saya tulus, itu saya serahkan ke kalian. Kalau saya niat kasih kakak saya, kasih adik saya, kelar saudara ya. Nggak butuh, tinggal suruh transfer, nggak perlu ribut, nggak perlu saya kudu ngisi selembar-lembar banyak banget itu ya. Oh, Bu Marjun itu kalau saya ini ada buat bikin project ini, saya tanda tangan itu berlembar-lembar itu saudara. Banyak banget itu ya. Tapi itu harus dilakukan. Itulah bukti bahwa kita sangat transparan. Jadi lugu itu, tulus itu bukan pin-pin bawa pintar-pintar foto. Anda harus namanya expect problem. Kalau terjadi masalah bagaimana? Oh kita perbaiki di sini, perbaiki di sana, dengan hati yang tulus, saudara. Ya, kedua, saudara ya. Kedua, bagaimana kamu bisa hidup berkemenangan? Supaya kamu bisa berhidup berkemenangan, saudara. Kamu harus dengar-dengaran. Ya, apa dengar-dengar apa? Mendengar Tuhan bicara. Dengar Tuhan bicara, gundulmu peyang, dengarkan laki lu, dengarkan bini lu ngomong aja, lu udah gak sabar mau dengar Tuhan bicara. Ya kan? Dulu saya ya waktu pacaran sama anak, saya pernah cerita ya, kalau saya ngomong ya banyak sekali, nanti anak cuma iya kita, oh kamu mau gini gimana ya, lu pegang saudara ya. Padahal itu kita sudah pacaran berapa tahun ya, kamu kuliah Bang. Saya itu pacaran sama anak kelas 1, saya kelas 3 SMA saudara. Itu kuliah udah tahun kedua, 5 tahun ya. Saudara sudah 5 tahun, kalau ngomong, saya ngomongnya banyak sekali, dia sekecap saudara. Ngomongnya udah banyak sekali, ngomong sekecap, iya. Sampai nggak sabar saya. Wah ini saya ngamuk saudara ya. Saya ngamuk, mau ditanyain ngomongnya cuma sekecap. Saya emosi, soalnya emosinya nggak tahan, saya dengerin dia. Sampai kalau dia ngomong apa sedikit, apa tadi ngomong apa? Apa tadi ngomong apa? Kamu tadi ngomong sesuatu. Wah seneng saya kalau anak ngomong saudara ya. Sekarang tak balas saudara ya. Kalau dia lagi cinta tak tinggal tidur saudara. Jangan dicontoh katanya. Tapi bukan saya sengaja tinggal tidur saudara ya. Tapi sudah ngantuk dia ngomong terus ya. Nah, jadi saya tidur saudara ya. Dulu saya ngomong terus, dia aja mau tidur, mau apa pokoknya enggak ya, cuma sekecap toh. Tapi ya saudara, kalau kamu tidak mendengarkan pasanganmu, ya saudara ya, kalau kamu nggak sabar dengar pasanganmu, bagaimana kamu mau mendengar Tuhan? Di kelas profetik saya ajarin, bagaimana kamu bisa mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di hatimu. Lawang kamu dengarkan istrimu, dengarkan suami aja kamu nggak mau saudara. Bagaimana kamu bisa dengerin Tuhan? Bohong saudara. Seringkali di dalam komunitas kita ya, padahal orang ini ngomongnya apa, terus yang lain tuh nangkepnya, enggak dia ngomong begitu. Lawang saya ada di situ, saya dengar orang ini ngomongnya apa, sampai tak ngomongin gitu ya. Aduh dulu Bu Vivin ya, enggak, dia ngomongnya gitu. Lah Bu Vivin, itu kan ada rekamannya, kita meeting, tadi ngomongnya ini kan. Enggak, tadi ngomong begitu, aku tahu dia ngomong begitu, aku punya indera keenam. Waduh, saya kalau udah begitu mumet saudara ya. Dan itu sering kali ya, itu banyak, ya cuma mungkin, banyak sekali ya. Setiap kali lagi meeting pengurus gegeran gitu kan. Pasti tujuannya, enggak aku tadi tak dengar dia ngomong begini kok. Lah kan ada rekamannya saudara. Ada rekamannya. Makanya kita kalau meeting direkam. Ya saudara ya. Terus nampak video. Kalau yang ngomong itu langsung nampak wajahnya. Jadi tahu, oh dia ngomong itu. Bukan, yang ngomong bukan dia, yang ngomong itu orang lain. Iya memang ada omong, tapi bukan dia yang ngomong. Saya bilang begitu. Aduh susah sekali saudara ya. Orang itu kalau hatinya sudah tidak tulus, ya hatinya udah tidak beres. Orang ngomong apa saja pokoknya mikirnya salah saudara. Akhirnya hidupnya selalu kalah dia. Capek, lelah. Selalu mikiri omongan orang, selalu mikiri curiga, selalu mikiri sakit hati, selalu mikiri dia pasti ngomong begitu, dia otaknya itu lelah karena kerja terus ya, berfantasi yang tidak perlu. Makanya hidupnya selalu kalah.
Bagaimana dia mau mendengar suara Tuhan kalau dia mendengar suara teman kita sendiri aja dia nggak mau dengar, malah dia mendengarkan yang lain. Itulah sebabnya orang gereja karismatik katanya dengar suara Tuhan tapi halu. Kemarin dokter Ria ngomong ya, tapi ini pemilihan gubernur, katanya Tuhan menjanjikan 50% suara gubernurnya Dharma Porengkun. Nah, saya juga dengar itu ya, saya juga dengar tuh ya. Itu halu tuh saya bilang gitu ya. Iya, kok bisa begitu? Iya, memang begitu. Orang gereja karismatik sering begitu, saudara. Sering halu, ngomongin dengan suara Tuhan, pagi-pagi Tuhan bicara. Enggak, Tuhan bicara. Terus saya bilang, ya kemarin pemain drum gitu, ini Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama kamu caranya gimana? Tak tanyain gitu kan. Ya susah tuh loh, kamu susah jelaskan. Dari mana kamu tahu Tuhan bicara? Kamu berkali-kali ngomong sama saya, Tuhan bicara, tapi meleset terus. Tak bilang gitu ya. Kemarin tempo hari katanya Tuhan bicara akan terjadi begini, Tuhan bicara akan begini, tapi meleset terus. Lalu Tuhan bicara, kamu tidak mungkin mendengar Tuhan bicara, sementara saya ngomong aja kamu nggak dengerin. Nangkap saudara ya? Yang pertama hatimu harus tulus. Yang kedua kamu harus apa saudara? Dengar. Ya. Bentar, ini jam berapa ini? Wih, 2 menit. Yang terakhir saudara, hatimu tuh harus selalu ikhlas saudara. Harus selalu ikhlas. Harus selalu punya hati yang rela saudara. Mengapa hati yang rela itu penting? Nah, mengapa hati yang rela itu penting? Karena hati yang rela berarti kamu sudah siap untuk kehilangan seluruh hidupmu. Dan kamu hanya kepengen Tuhan saja. Kalau hatimu tidak rela, akhirnya kamu sibuk mengurusi hal duniawi saudara. Hati yang tidak rela itu karena kamu masih duniawi. Tapi kalau kamu terbiasa ikhlas, terbiasa tulus, terbiasa kamu, oke Tuhan, kalau ada terjadi sesuatu aku serahkan sama Tuhan. Aku emosi, waduh, aku tersinggung, kamu akan kalah lagi. Katanya lebih dari pemenang gunung Mupe yang hidup tidak semudah bacotnya Joseph Paulus. Siapa bilang saudara? Hidup itu mudah. Nah saudara ya, hidup itu mudah. Yang sulit apa saudara? Yang sulit itu harga dirimu gitu loh. Saya bolak-balik kalau ngeliat kalian berantem itu ya, mesti masalahnya harga diri. Kenapa saudara? Karena kamu cicilannya belum lunas. Makanya kamu kalah terus, ditagih debt collector terus, bolak-balik debt collector, setan saudara ya. Coba kamu belajar lunasi, minta Tuhan Yesus melunasi cicilan hidupmu saudara. Cicilan harga dirimu itu loh, yang larangnya pol gitu loh. Aduh, mau barang cuman 10.000 dicicil ping 1 saudara. Aduh, mau Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.